Nanti kalau udah selesai dari konten bridging pelantikan Torwator, masuk ke hari Selasa di pelantikan Torwator 2025. Sekarang kita bakal bahas dulu buat bridging pelantikan Torwator. Sebelum itu dari Aing mau ngabsen dulu buat tiap kadif dulu ya. Dari Sarah ada nggak Sarah? PK. Ada. Sar? Hadir. Oke. Mobile udah ada Peng. Terus abis itu Fadil. Hadir. Oke, terus Abil. Hadir, Bang. Ada Iza nggak Iza? Iza hadir, Bang. Iza siapa, Bang? Iza Kadif. Nuriza. Jadi warga himpunan buat absennya itu selesai. Lanjut, kita mulai aja buat briefingnya. Aing mau nanya dulu ya ke yang keplot di bridging pelantikan Torwator. Distribusi tugas, Tes. Halo. Tes. Ini kan. Eksekusi panitia. Oke, paling kita langsung absen dulu ya sebelum lanjut. Pertama ada operasional Andre, terus kepala suku. Habis itu ada Tere, kurikulum. Gaida, PK. Fahri sama Radit, oke. Arsya sama Dilan dari dokumentasi, ada nggak? Kita bakal kumpul di jam 2 sampai jam 3 di Selasar. Buat kumpul ini, Aing harap dari kalian yang hadir offline maupun yang di Zoom, nanti di hari H hadir tepat waktu, karena Aing nggak mau nanti waktu pas di hari H adanya miskomunikasi waktu pas pelaksanaan, jadi bakal diadain lagi nanti briefing, biar semuanya ikut briefing. Lanjut, waktu pas kumpul panitia, nanti adanya pengondisian ruang kegiatan, itu sama akomodasi, di PIC-in sama Dalis dari Akom. Lanjut, adanya mobilisasi CK. Jadi di sebelum melakukan briefing nanti Gaida kan dari Gaida itu bakal di briefing duluan sama Aing sendiri buat mobilisasi pengondisian si pesertanya. Lalu lanjut ke kedatangan sama pengondisian peserta, itu nanti Gaida udah ada standby di Selasar gedung 1 atau Chelsea, itu buat ngondisiin si peserta, mau itu sholat atau ke toilet dan lain-lain. Kalau misalkan udah selesai, nanti langsung lanjut ke pembarisan dan pertanyaan. Buat rinciannya nanti di skenario. Lanjut, habis kedatangan, kita bakal melaksanain briefing umum. Itu bakal dipimpin sama Aing sendiri selama 20 menit. Nanti dari kalian bakal melaksanakan briefing umum kayak biasanya di sini. Dilanjut, habis itu briefing khusus. Yang dimana bakal dipimpin sama kepala divisi masing-masing yang bertugas.
buat yang bertugas di bridging pelantikan termotor ini itu kecuali dari olahraga sama materi. Lanjut, setelah kita melaksanakan briefing khusus, dari peserta itu bakal mobilisasi dipimpin sama Gaida, mobilisasi menuju ruang auditorium. Habis itu Gaida mengondisikan peserta untuk duduk di ruang auditorium. Tepatnya buat Putri di barisan paling depan, dilanjut sama Putra di barisan belakangnya. Habis itu lanjut bersamaan sama pengondisian dari Gaida buat di ruang audit, kita panitia semuanya bakal mobilisasi ke auditorium. Nanti dari orang yang keplot, mau itu di plot di ruang auditorium ataupun keplot di ruangan medik, bakal langsung standby di ruangannya masing-masing. Lanjut, di sini bakal ada sesi refleksi. Buat sesi refleksi ini diisi sama Ibrahim sebagai kepala suku. Nanti dari Ibrahim sendiri bakal ngerefleksi angkatan 2025 mengenai kesalahan mereka full dari mulainya rangkaian MPK sampai di hari di mana mereka melaksanakan konten di hari Senin, yaitu bridging pelantikan termotor. Lanjut, adanya sesi komitmen peserta. Setelah dari peserta direfleksi oleh Ibrahim sendiri mengenai evaluasi mereka, nanti bakal ditanya solusi terkait permasalahan yang ada buat menanggulangi ke depannya bakal kayak gimana. Itu bakal ada di sesi komitmen. Lanjut. Lanjut, habis selesai sesi komitmen, di sini bakal ada mobilisasi panitia. Jadi selesai komitmen, itu panitia bakal mobilisasi ke Selasar Gedung 2. Jadi setelah Ibrahim selesai untuk sesi komitmen peserta, kita semua panitia yang ke plot di hari Senin bakal langsung mobilisasi ke Selasar. Jadi nanti si pesertanya bakal ditinggalin tanpa adanya panitia dan mereka bakal pulang sendiri. Lanjut. Adanya pengondisian kepulangan peserta. Buat pengondisiannya sendiri, di sini dipimpin langsung sama si PJ. Nanti dari Ibrahim bakal langsung keluar dan menginstruksikan si PJ buat mengondisiin si angkatannya buat langsung pulang menuju kediaman masing-masing, tapi tanpa arahan dari PK. Dari Ibrahim bakal keluar, nanti kalau misalkan si PJ-nya nggak ngebawa si angkatannya pulang atau lama malah diam di audit, nanti dari plottingannya sendiri bakal langsung datengin lagi ke audit buat ngambil PJ biar mereka langsung mobilisasi. Habis itu kepulangan peserta. Bentar ya. Kirim ke sini juga. Kirim. Jangan. Di share screen. Dah. Oke, lanjut. Habis kepulangan peserta itu bakal ada mobilisasi panitia lagi. Buat mobilisasi panitia yang kedua ini, sisa-sisa dari panitia yang masih ada di gedung 1 FTG 4. Baru lanjut kalau misal semua udah di Selasar, bakal adanya evaluasi panitia dipimpin sama Ops. Lanjut ke divisi masing-masing. Ini buat skema operasionalnya. Bisa dilihat aja kalau misalkan ini sama aja kayak ROP bentukannya, tapi beda dari bentukan pergerakan visual. Lanjut. Di sini ada peta operasional kegiatan. Kita bakal briefing sama evaluasi di Selasar. Terus buat parkir itu ada di lapang tengah. Lanjut ke pengondisian peserta itu bakal ada di Chelsea kayak biasa. Dan buat bridgingnya sendiri bakal ada di auditorium. Lanjut. Ini buat skema ruangan dari bridging pelantikannya. Di sini Aing ngeplot cuman ada beberapa orang yang bakal ada di ruangan audit, di mana ada kepala suku sendiri sama Aing sebagai operasional. Dilanjut bakal ada divisi medik 1 orang, PK 1 orang,
dan dokumentasi 2 orang. Selain panitia yang ada di sini itu gak akan dibolehin masuk ke ruangan audit karena instruksi dari Ibrahim dan kurikulum sendiri buat bridging ini bakal full diisi sama kasus tanpa adanya warga himpunan kayak gitu. Lanjut. Ini buat skema ruang mediknya, nanti bakal ada 2 medik yang bakal standby di ruangan medik dan 1 PK kalau misalkan ada dari pesertanya sendiri yang ingin ke toilet. Lanjut. Ini jadi bagian triase medik. Lanjut. Ada skema komunikasi. Lanjut. Buat sandi komunikasi di sini aing cuma nyantumin dari panitia yang bertugas saja. Dan untuk sandi komunikasi di sini berarti otomatis orang-orang atau divisi yang ada di sini bakal mendapatkan HT. Lanjut. Nah, buat skenario operasional sendiri di sini sebenarnya aing udah nyantumin detail dari setiap subkontennya atau subkegiatan yang dimana kita bakal ada kegiatan ini di hari Senin tanggal 22 September jam 3 sampai setengah 6. Lanjut seperti tadi kumpul panitia. Kalau misalkan buat kumpul panitia sendiri ini terkhususnya ke kalian semua sebelum melaksanakan atau berangkat ke sini dipastikan untuk langsung menggunakan jahim dan menggunakan helm buat semuanya ya. Lanjut. Buat kendaraan tadi udah dibilangin parkir di sorry ini masih belum diubah, parkirnya di lapangan tengah. Terus lanjut di sini sekalian dari Akom bakal mengondisikan ruangan. Lanjut. Yang Gaida tadi udah. Gaida udah. Ini mobilisasi PK. Karena di awal di kedatangan itu bakal di-briefing dulu sama Aing. Terus nanti Gaida bakal mobilisasi. Terus di kedatangan peserta ini bakal ada poin-poin yang bakal Gaida sampein. Itu tentang kalau semisal udah semuanya selesai sholat sama ke toilet ya. Pas sudah baris rapi, itu Gaida bakal ngebarisin peserta menghadap ke lapang suket biar nanti kalau misalkan ada panitia atau siapapun itu yang lewat di gedung 1 nggak ngelihat pergerakan dari panitia. Buat yang ditanyain itu ada jumlah kehadiran, terus kondisi peserta, terus datang secara bersamaan atau enggak, terus dilanjutin sama instruksi menyimpan HP ke dalam tas dan merapikan pakaian. Habis itu ditutup sama doa. Lanjut. Dari hasil semuanya nanti jangan lupa infoin ke Aing ya. Mau itu kehadiran mereka sesuai kehadiran apa enggak, terus ada yang sakit atau enggak, terus semuanya diinfoin ke Aing. Lanjut. Briefing umum yang udah tadi dibilang bakal dipimpin sama Aing sendiri. Itu selama 20 menit. Lanjut ke briefing tiap divisi. Dan nanti bakal ada mobilisasi peserta dipimpin sama Gaida sendiri dengan posisi 2 banjar ya. Buat mobilisasi ke atasnya. Lanjut ke pengondisian peserta. Buat pengondisian peserta di sini yang tadi udah dibilang Putri di barisan paling depan, terus disambung sama barisan Putra. Terus buat mobilisasi panitia setelah pengondisian peserta nanti kita bakal mobilisasi di saat yang bersamaan sama pengondisian peserta. Lanjut. Buat sesi refleksi ini sebenarnya Aing pinginnya tertujunya sama kepala suku sendiri ya. Dan karena kepala suku berhalangan hadir, di sini Aing bakal nyampein poin-poinnya aja. Sebelumnya Aing mau ngabarin kalau misalkan di bridging pelantikan kantor ini nggak ada penanaman nilai ya. Jadi pure cuman dari kasus doang masuk. Lanjut. Yang pertama itu dari Ibrahim bakal menanyakan peserta sedang apa kalian di sini dengan skenario segala macam. Habis itu nanti Ibrahim nanyain apakah kalian sudah serius melaksanakan rangkaian kegiatan ini. Lanjut.
Terus Ibrahim nanyakan ke PJ berapa jumlah kehadiran. Terus nanyain lagi apa aja barang yang harus dibawa pada pertemuan kali ini dan SOP pakaian seperti apa. Sorry, ke atas guys. Buat bahasan dari Ibrahim sendiri sebelum dimulai ke sesi refleksi dari Ibrahim itu bakal menekankan terkait 3 poin, yaitu fokus, serius, dan jujur. Jadi selama sesi sama kepala suku bakal ditekankan terkait 3 poin itu. Lanjut. Bakal menanyakan kepada peserta sudah sejauh mana kalian mengenal saudara kalian. Lanjut. Terus di sini bakal ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada yang bisa memberikan kepada saya evaluasi apa saja yang sudah kalian lakukan dimulai dari pembukaan rangkaian masa pembentukan hingga saat ini dengan jujur. Lanjut. Di sini Ibrahim bakal menekankan beberapa SOP. Yang pertama SOP 4, yaitu wajib menjaga atribut, terus tidak menaiki segala jenis kendaraan, wajib mengenal satu sama lain, wajib menjaga satu sama lain, tidak merokok, vape dan lain-lain, terus memakai name tag. Lanjut. Di sini PJ bakal ngerangkum semua evaluasi yang udah disebutin sama peserta. Dan waktu pas PJ menyebutkan atau merangkum semua evaluasi, nanti bakal ditunjuk satu orang buat menulis seluruh evaluasi yang udah disebutkan sama peserta sendiri. Lanjut. Di sini bakal ada pencabutan PIN dari PJ sendiri. Nanti setelah semua evaluasi yang udah disebutin, PJ bakal dicabut PIN-nya dan bakal dikasih tahu lagi kalau misal di induksi PJ itu memberikan pemahaman kalau misal dari PJ sendiri walaupun PIN-nya dicabut tapi tetap bekerja sebagai mestinya sebagai PJ. Kenapa PIN-nya dicabut? Itu dalam bentuk kekecewaan kepala suku sendiri dengan adanya evaluasi dari maba dari awal pertemuan sampai sekarang yang terus bertambah dan berulang. Lanjut ke sesi komitmen. Setelah PIN PJ dicabut, PJ bakal balik lagi ke kursi, terus bakal adanya sesi komitmen. Dari peserta sendiri bakal ditanyakan oleh Ibrahim, solusi apa yang bisa kalian kasih ke Kasu untuk menanggulangi masalah yang ada sampai nanti komitmen dan evaluasi yang udah disebutin semuanya di bridging bakal dibawa lagi ke pelantikan. Lanjut. Setelah sesi komitmen selesai, yang udah dikasih tahu nanti Ibrahim bakal keluar. Sebelum keluar itu bakal nginstruksiin PJ buat mimpin angkatannya buat pulang. Bakal didiemin tanpa adanya panitia di ruang auditorium. Lanjut. Tapi bakal ada beberapa panitia yang masih standby di depan ruang audit yang ada meja itu. Kalau semisal nanti takutnya si maba ini nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Lanjut. Pengundian peserta yang tadi udah dibilang, habis itu peserta pulang, terus panitia mobilisasi dilanjut dengan evaluasi. Ada terkait acuan kegiatan sama level of stress yang dibawakan, itu ada acuan 2 dan juga level of stress 1 dan juga 2. Buat kepala suku sendiri, level of stress-nya 2, pendamping kelompok 1, medik 1, akomodasi 1, dokumentasi 1, komunikasi juga 1. Oke, paling kalau misalkan buat penyampaian secara menyeluruh sebenarnya udah dari kalian yang di sini ataupun yang di Zoom ada yang mau ditanyain nggak? Di sini benar-benar nggak ada Warhim, jadi buat Warhim ditunggu aja di pelantikan. Dan buat orang-orang yang udah keplot, jangan lupa hadir di kegiatan dan mengikuti briefing di tepat waktu. Oke, paling buat dari bridging pelantikan terwater sendiri dicukupkan, terus bakal dilanjutkan ke pelantikan terwater.
Aduh, kepecet. Lelaki tampak itu siapa ya? Yang jadi PPG tampak itu siapa ya? Yang jadi PPG tampak itu siapa ya? Nggak salah. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke pelantikan terwater 2025. Sebelumnya Aing mau minta maaf dulu buat rancangan dari pelantikan terwater 25 ini. Masih ada yang belum selesai. Di bagian dan lab Rehan itu perincian skenario-nya masih belum selesai. Dilanjut sama matriks operasional itu belum selesai. Oke, sebenarnya buat Aing mau ngasih tahu lagi. Buat dari bridging sendiri sama pelantikan ataupun kegiatan konten seminggu ke depan itu buat SIK-nya masih belum turun. Tapi dari Kasu sendiri itu udah bilang kalau misalkan aman, lanjutin aja kegiatannya karena kita juga udah ngobrol sama Pak Reza sendiri dari Kasu dan juga operasional udah ngobrol sama Pak Reza terkait rancangan kegiatannya dan bagaimana skema di dalamnya itu udah diobrolin semua ke Pak Reza. Dari Pak Reza juga udah ngusahain. Kalau nggak salah obrolan dari Kasu terakhir tuh udah ditandatangan tapi masih belum turun. Oke, lanjut. Sebelum lanjut lagi ke sini, paling mau absen dulu. Oke, paling walaupun tadi dari Kadif udah di absen, sekarang di absen lagi ya. Operasional ada yang sendiri, terus komandan lapangan ada Rehan. Habis itu warga himpunan atau perwakilan dari warga himpunan itu ada Waung sebagai Danlab tanpa Panji. Oh, kenapa? Perwakilan warga himpunan tanpa Panji, tapi jadinya masuk di depan seperti Danlab tapi bukan Danlab. Lanjut. Habis itu ada TR kurikulum. Terus habis itu ada mobile buat Peng. Ini sebenarnya tugas khusus buat Peng. Nanti dikasih tahu atau enggak bisa baca. Terus habis itu ada Naira PK. Naira. Nai. Ada. Oke. Lanjut, habis itu ada PK standby auditorium. Oke, ini 21. Bukan anjing. Oh, sorry. Habis itu ada PK pengondisian atau ada PK standby auditorium. Melva ada Melva. Apa? Jo. Oke, kondisi dulu ya. Kita masuk ke pembahasan pelantikan terwator. Buat pelantikan terwator ini, seperti biasa kita bakal kumpul itu di jam 2 sampai jam 3 di Selasar. Habis itu bakal ada pengondisian ruangan kayak biasa sama Banteng di ruang auditorium dan juga ruang medik. Buat pembedanya dari pengondisian ruang yang di auditorium itu bakal ada meja. Itu bakal ada meja di depan buat persiapan dari torator sendiri. Itu yang bedanya dari pengondisian ruangan audit. Lanjut. Habis itu ada mobilisasi ketua MPK. Jadi buat pembedaannya dari pelantikan torator sendiri, nanti bakal ngasih jarkom ke si peserta. Itu mereka diharuskan langsung ke auditorium tanpa adanya pengondisian dari panitia. Jadi nanti si PJ datang
ke Selasar Chelsea. Terus ngondisiin angkatannya sendiri buat sholat dan ngebarisin angkatannya sendiri. Terus habis itu mobilisasi angkatannya sendiri ke ruang auditorium. Nanti bakal ada danen yang standby di audit. Itu maksudnya di depan pintu audit itu buat ngondisiin PJ. Jadi waktu pas mereka mobilisasi ke atas, si PJ-nya yang mimpin itu bakal dipanggil dulu sama danen buat ngondisiin peserta kayak biasa. Putri duduk di depan, dilanjutkan sama Putra, terus mulai berdoanya di ruang auditorium. Lanjut, habis itu ada briefing umum kayak biasa dari operasional, terus habis itu dilanjut sama divisi masing-masing, terus lanjut ke briefing khusus. Lanjut, Tes. Nanti setelah briefing khusus selesai, kita bakal standby dulu di sini. Kalau semisal dari pesertanya udah selesai dikondisiin di audit dan udah duduk, nanti dari kita sendiri sebagai panitia bakal mulai mobilisasi ke lantai 2 gedung 1. Jadi nanti dari aing bakal kondisiin dulu marane. Setelah selesai briefing, itu kan ada standby dulu sambil nunggu si peserta ke atas. Peserta udah di atas, nanti panitia mulai mobilisasi ke lantai 2. Nanti di lantai 2 standby nunggu arahan buat masuk ke ruang auditorium. Kenapa disimpan di lantai 2? Karena biasanya kalian berisik. Jadi aing nggak mau kedengeran sama peserta. Makanya disimpannya di lantai 2. Terus setelah mobilisasi ke Selasar ke lantai 2, lanjut sama pembukaan kegiatan. Itu bakal sama Waung. Buat pembukaan kegiatan ini selama 20 menit. Nanti di awal-awal Waung bakal masuk sendirian. Kayak biasa ada mediknya yang standby, PK dan juga dokumentasi. Tapi selain itu cuman ada Waung dan pelatihan-pelatihannya. Nanti di tengah-tengah kegiatan skemanya Waung itu bakal manggil warga himpunan. Nah, sebelum Waung manggil warga himpunan, dari aing bakal ngemobilisasiin kalian panitia buat langsung baris di depan pintu auditorium tanpa suara. Nanti dari paling itu nanti lanjutannya di skenario aja. Habis pembukaan kegiatan bakal ada transisi ke pelantikan terwator. Itu dipimpin sama Rehan. Nah, buat transisinya nanti waktu pas Waung keluar itu langsung disambut sama Raihan yang memegang panji HMG masuk ke ruang auditorium dengan posisi hening dan Warhim juga hening. Itu nanti lanjutlah di skenario. Terus habis itu bahasan di pelantikan terwator sendiri ada beberapa poin penting. Yang pertama, penegasan dari evaluasi yang udah disebutin sama Kasuk kemarin di bridging terwator. Habis itu komitmen yang udah mereka sebutin di bridging terwator bakal ditanyain lagi di pelantikan terwator sendiri sama Rehan. Lanjut, setelah evaluasi dan komitmen dilanjutkan sama Rehan bakal nyebutin kriteria dari terwator. Nanti kita nge-bridgingnya kayak PJ ini udah basi lah, udah nggak relevan buat dibawain di peserta karena evaluasi yang udah berulang. Jadi kita butuh pemimpin seumur hidup kayak gitu. Dilanjut kriteria terwator, habis itu disambil sama pemilihan terwator. Nanti terwator bakal maju dan lain-lain, dipulangin terus maju lagi kayak gitu. Terus lanjut ada pembacaan sumpah terwator. Nanti dari terwator sendiri bakal naik ke kursi yang disediain sama Akom di depan Videotron. Sebelum dari sumpah terwator ini bakal dipusapin dari terwatornya di meja yang udah disediain. Lanjut ke retorika penutup. Nanti kalau semisal udah pembacaan sumpah terwator, dari Rehan bakal berretorika tentang terwator itu sendiri. Lanjut, setelah selesai retorika penutup dari Rehan,
bakal pengondisian kepulangan peserta. Jadi nanti dari Han keluar, habis itu dari Naira bakal masuk buat ngondisiin peserta untuk menginstruksikan minum karena mereka pasti stres habis kita marah-marahin, disuruh minum dulu. Habis minum, dirapihin alat tulisnya dan juga botol minumnya dimasukin ke tas. Habis itu mobilisasi kepulangan. Bersamaan sama pengondisian dari PK ke peserta, kita bakal mobilisasi kayak biasa barikade menuju dari lantai 3 pintu audit sampai ke pintu selasar yang kaca yang Chelsea. Jadi dikeluarinnya ke arah Chelsea. Kalau semisal ternyata panitianya banyak, nanti bakal di barikadein sampai luar jalan, dibelokin ke turunan dekanat. Lanjut, habis itu kepulangan peserta, nanti dari Naira sendiri bakal mimpin mobilisasinya. Terus setelah sampai di penghujung barikade panitia, dari Naira sendiri bakal menginstruksikan Torwator buat mimpin angkatannya menuju kepulangan. Kalau semisal dari panitia dari pesertanya udah jalan balik, nanti dari panitia sendiri yang membuat barikade bisa langsung bubar menuju selasar, terus habis itu lanjut evaluasi. Ini ada skema operasional yang bentuk visualnya. Lanjut. Peta operasional di mana kita briefing, di mana kita parkir, terus adanya pelantikan Torwator di auditorium sama pengondisian dari peserta sendiri. Ini buat skema pembukaan pelantikan Torwator. Jadi nanti Waung bakal berdiri di depan meja, terus bakal ada operasional di barisan tengah. Habis itu bakal ada medik 4 orang yang standby dan PK 2 orang. Buat medik kalau semisal khususnya mabayang medik terus dibawa, tapi kalau semisal PK itu untuk peserta yang ingin ke toilet. Lanjut, pelantikan Torwator. Buat pelantikan Torwator sendiri ada skemanya seperti ini, di mana aing nyusunnya itu bakal ada 8 medik sama 4 PK yang standby di dalam. Sisanya itu warga himpunan dan juga operasional sendiri. Lanjut. Paling buat ngingetin buat pengondisian atau skema dari pelantikannya sendiri, buat warga himpunan yang udah sampai di dekat Videotron itu jangan sampai ngebelakangin atau jangan sampai di belakang meja, karena itu nanti bakal diisi sama Torwator yang ngondisiin si cator-catornya. Lanjut. Oh ya, paling tambahannya buat yang di atas itu 2 baris ya. Dari kayak biasa kita 2 baris buat barisan barikade di depan, kiri, kanan sama belakang. Lanjut. Di atas lulus. Ini skema ruang mediknya. Dari aing nyusunnya bakal ada 4 medik, itu 2 medik ngurusin yang putra, 2 medik yang ngurusin putri, terus ada 2 medik juga 2 divisi PK yang standby di dekat pintu. Kenapa aing ngeplotnya lumayan banyak? Karena gambaran aing takutnya dari si pesertanya sendiri banyak yang tipikal-tipikal pura-pura pusing terus pingin ke ruang medik. Lanjut. Ini buat skema pengondisian kepulangan. Kayak biasa, putri di depan, terus dilanjutkan sama putra di belakang. Ini buat skema barikadenya sampai ke pintu kaca yang menuju Chelsea. Lanjut. Lanjut. Buat pembedanya dari
sandi komunikasi ini di sini aing nambahin dari mobile. Ada mobile nggak sih? Ada aing nambahin dari mobile karena di sini mobile keplot. Jadi nanti dari Ipeng bakal megang HT. Lanjut ke skenario operasional. Paling buat skenario operasional yang di pelantikan terwater, aing bakal bacain detail aja karena di sini ngecakup detail-detail yang harus kalian pahami juga selama pelantikan terwater. Dan sebelum masuk ke skenario, paling aing mau ngingetin, mau itu yang di Selasar offline ataupun yang di Zoom, kalau semisal pelantikan terwater ini bukan ajang menunjukkan siapa yang paling hebat dari panitia ataupun peserta. Di sini fokus utama kita yaitu memilih terwater yang baik dan bisa ngebawa angkatannya 2025 ini lebih baik lah ke depannya. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan atau terlalu over, karena dari kasu dan operasional juga udah dapat wejangan-wejangan lah dari Pak Reza, jangan sampai kebablasan. Kalau semisal kebablasan dan kelihatan sama dosen atau apapun itu, biasanya kalau terlalu berisik dosen bakal ke atas dan ngelihat kondisi di atas kayak gimana, takutnya chaos, nanti malah berujungnya ke konten-konten selanjutnya yang kena cut. Paling itu buat gambaran umumnya. Lanjut ke skenario operasional. Buat kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih dari jam 2 sampai jam setengah 6. Terus buat ruangan yang dipakai itu bakal ada auditorium sama ruang kelas C. Terus lantai 2 dari lantai 1 sampai 3 buat barikade. Lanjut kumpul panitia. Buat kumpul panitia ini aing mau ngingetin buat semuanya, waktu pas kalian mobilisasi ke Selasar, mau itu yang offline ataupun yang di Zoom yang ngedengerin, itu bisa dibaca aja, jangan pakai atribut dari HMG sendiri. Karena kalau semisal dari si mabanya itu nyadar rincian konten kita, biasanya kan ada Senin, Rabu, Kamis, sama Sabtu, tapi tiba-tiba ada kegiatan di hari Selasa, itu jadinya si mabanya jangan sampai ngelihat kalau semisal ada jahim-jahim yang mobilisasi, biar mabanya mikir kalau semisal kegiatannya itu cuman panggilan mendadak aja. Lanjut, nanti jahimnya dipakai di Selasar dan memakai helm ya buat semuanya. Lanjut, di sini di kedatangan itu dari tiap divisi bakal nyiapin segala kebutuhan alat atau barangnya, mulai dari komun ngondisiin HT, terus pembagian HT, terus habis itu akom ngondisiin ruangan dan lain-lain. Lanjut, ada mobilisasi ketua. Buat Danen ini bakal aing briefing duluan seperti halnya PK, tapi ini Danen. Itu kenapa di plotnya Danen, karena buat sejauh ini yang komunikasi sama PJ itu Danen. Jadi yang di sini tuh bakal Danen di atas, dan Danen ini bakal standby di ruang auditorium. Nanti Danen bakal ngelihat pengondisiannya si peserta itu kayak gimana lewat kaca di auditorium, jadi bisa ngeliat ke bawah cara pengondisian dari si PJ. Terus habis itu kalau semisal nanti si PJ-nya lama buat mobilisasiin si peserta menuju ruang auditorium di luar jam yang udah dijalkomin, nanti Danen bakal nelpon si PJ buat nginstruksiin segera menuju ruang auditorium. Terus habis itu ada kedatangan dan pengondisian peserta, tadi Danen bakal ngeliat, nanti bakal seluruhnya diinfoin ke aing. Terus bakal ada briefing umum, buat briefing umumnya dipimpin sama aing, dilanjut sama divisi masing-masing. Lalu ada standby panitia. Buat standby panitia ini nunggu si mabanya ada di atas.
Lanjut. Setelah standby panitia itu bakal ada mobilisasi peserta. Buat mobilisasi peserta ini si PJ yang mimpin. Terus habis itu lanjut ke mobilisasi panitia. Di sini mobilisasi panitia di lantai 2 yang udah yang bilang tadi, standby di lantai 2. Lanjut yang bakal masuk ke ruang auditorium yang udah dibilang tadi bakal ada Waung, terus medik, dokumentasi, sama aing sendiri. Lanjut ke pembukaan. Di pembukaan ini Waung. Lanjut di pembukaan. Di sini Waung bakal masuk tanpa memakai panji. Nanti pesertanya udah duduk, si Waung bakal masuk. Terus pas masuk ini Waung bakal menekankan perihal buku oren. Nah, buat poin-poin yang bakal disampaikan itu pertama dari Waung itu nanya mau apa kalian kesini dengan, jadi paling aing pingin tuh mana selama mana ada di depan dan ngobrol ke peserta itu image mana itu aing pinginnya jadi orang yang iseng lah. Jadi kalau misal si mabanya ini jawab pertanyaan dari mana itu bakal kayak bakal kayak gitu lah. Ya. Oh, lanjut. Oke. Itu gambaran kasarnya dari Waung itu bakal jadi orang yang selengean, orang yang ngeselin buat si peserta. Makanya ini buat di Waung itu sebenarnya berpotensi buat si mabanya ngajak berantem atau apapun itu. Tapi bakal ada 2 skema kalau mabanya ngajak kalau mabanya nggak terima sama Waung digituin, bakal skemanya kayak gimana. Kalau mabanya diem-diem aja, skemanya kayak gimana nanti bakal dijelasin. Terus di sini waktu pas Waung pertama kali masuk, Waung bakal nanyain mau ngapain kalian di sini. Sebenarnya paling ke ini dulu lah, ke acuan kegiatan. Buat acuan kegiatan di sini tuh dari pelantikan Toronto sendiri ada 3. Itu dimana kita meminta pembuktian dari si peserta, mau itu seluruh rangkaian atau kegiatan di hari itu juga kita meminta pembuktian ke si maba. Di sini buat komandan lapangan itu level officer-nya 3, mobile 3, PK 1, medik 1, akom 1, dokumentasi 1, komunikasi 1, humas 1, warga himpunan 3. Sebenarnya kalau misalkan buat yang diharuskan banget 1 itu ada di PK sama medik, karena itu 2 divisi yang langsung in charge ke si mabanya yang harus jaga image baik. Tapi kalau semisal dari akom terus dokum juga harus baik sih. Dari akom, komun sama humas itu kan dari mereka nggak tahu kalau misal Kang ini divisi akom nih, nggak akan tahu kan. Jadi itu masih bisa level access 3 kayak gitu. Paling lanjut lagi ke atas. Pertama, kalau Waung udah di depan, Waung bakal nanya mau ngapain kalian kesini. Terus aing yakin si maba nggak akan 100% angkat tangan semua. Makanya dari di sini Mane bakal nurunin tangan si peserta jika keterdapatan ada yang tidak mengangkat tangan. Dengan penegasan mana keseriusan kalian. Terus baru datang udah nggak serius nih. Mau ngapain kalian gitu kan.
Terus setelah itu Waung akan menanyakan kembali mau apa kalian kesini. Kalau semisal masih nggak ada yang angkat tangan, cecer lagi. Hah? Soalnya di bridging pelantikan terwator itu sama Ibrahim udah ditekenin terkait fokus apa sih? Fokus, serius sama jujur ya. Nah, dari fokus dan serius itu beranggapan kalau semisal ditanya harus mengangkat tangan. Makanya buat di pelantikan sendiri kalau semisal si mabanya nggak ada yang angkat tangan, dari Waung langsung marah ke si pesertanya. Di sini setelah Waung bilang baru datang udah nggak serius, Waung bakal nanyain lagi ke si maba mau ngapain kalian kesini. Terus nunjuk satu orang buat ketika peserta sudah menjawab melaksanakan. Jadi anggapannya tuh kalau semisal si maba ditanya mau ngapain kalian kesini, karena udah di bridging sama si Ibrahim, si mabanya bakal bilang melaksanakan rangkaian kegiatan masa pembentukan karakter. Nanti kalau si mabanya udah bilang kayak gitu, dari Waung bakal membenarkan jawaban dari peserta, lalu berretorika bahwa peserta wajib mengikuti kegiatan secara bersungguh-sungguh. Terus ketika terdapat peserta yang ditunjuk untuk menjawab tetapi tidak mengucapkan punten, di sini Waung bakal menanamkan nilai akhlak yang dimana Waung bakal ngingetin si mabanya, setiap maba yang berinteraksi sama Waung, kalau semisal nggak mengucapkan punten atau menyebutkan identitasnya, terus menatap lawan bicara, dari Waung bakal langsung menegur si peserta tersebut. Terus lanjut, Waung bakal nanya, apakah ada satu orang yang bisa membuktikan bahwa kalian bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan ini? Dari Waung bakal nunjuk satu orang. Terus jawaban yang diinginin sama Waung itu jawaban kalau semisal si maba bersungguh-sungguh dengan memperlihatkan buku oren yang udah selesai. Makanya kalau semisal si mabanya udah ngejawab dan bukan jawaban buku oren, nanti dari Waung bakal nge-bridging kalau semisal jawaban yang diinginkan itu buku oren, karena itu yang bisa dilihat langsung dan bukti konkret terkait keseriusan si peserta. Terus Waung bakal ngejawab ke peserta yang tadi yang bilang dari si buku oren. Terus Waung bakal bilang, saya ingin satu orang mengangkat tangan dan jujur, apakah ada di antara kalian yang sudah menyelesaikan dari si buku oren ini. Nanti kalau semisal dari pesertanya ada sabar dulu. Jadi waktu pas Waung nanya apakah ada yang selesai full dari si buku orennya terkait parameter-parameter yang ada, kalau semisal ada yang angkat tangan, dari Waung bakal ngapresiasi orang tersebut. Terus Waung nanyain lagi masih ada yang selesai apa enggak. Kalau semisal mabanya angkat tangan cuma satu orang yang udah selesai, otomatis sisanya belum. Jadi Waung bakal nanya lagi yang masih belum selesai siapa. Terus diminta buat kejujuran kalian. Nanti kalau semisal udah kedapetan maba yang belum selesai, Waung bakal datengin orang yang belum selesai itu, random aja siapa, bebas, tapi harus cowok. Terus Waung bakal instruksiin si putra yang mana tunjuk itu buat ngeluarin buku mereka. Nanti pas dia udah ngeluarin buku, bakal mana lihat si bukunya. Terus habis itu sampai mana yang tadi? Ngelihat buku. Terus setelah mengetahui bahwa buku oren angkatan si mabanya belum selesai, terus Waung bakal berretorika kalau semisal
kalian semua itu udah mengecewakan kepala suku, mengecewakan HMG, terus kepala suku saya sudah baik kepada kalian, diingat dalam pertemuan sebelumnya. Mana sih Aing gimana sih? Oh ini. Tetapi kalian masih saja mengulangi evaluasi yang sama. Terus harus bagaimana agar kalian sadar bahwa kalian masih mengecewakan? Haruskah dengan dilihat oleh seluruh warga himpunan? Nanti tanpa mereka ngejawab, dari Waung bakal manggil seluruh warga himpunan buat masuk ke auditorium. Di momen itu, Aing bakal nginstruksiin seluruh panitia buat standby di depan auditorium. Terus kalau semisal dari Waung udah nyuruh buat masuk, dari semua panitia bisa masuk dan membuat barikade yang udah disesuaikan sama skema. Lanjut, Waung selalu memanggil sebelum. Oke. Jadi waktu pas kan si Warhim ini bakal ngebuat barikade nih. Nah, biar nggak hening, dari mana masih retorika terkait buku. Lanjut, ini ada plottingan mobile. Ini plottingan mobile yang udah dikasih sama Peng sendiri. Jadi buat orang-orang di sini, dimohon kalau semisal nggak bisa atau berhalangan hadir, langsung konfirmasi biar nanti bisa diganti buat plottingannya. Lanjut. Lanjut di sini dari Waung bakal ngeinstruksi ke mobile. Jadi pas semuanya tuh bakal ngebarikade, tapi buat mobile langsung masuk ke barisannya masing-masing. Kayak di hari kemarin. Itu bakal langsung masuk ke barisannya masing-masing. Nah, waktu pas semuanya udah di posisi, dari Waung bakal ngeinstruksiin mobile buat ngecek buku oren angkatan mereka udah selesai atau belum. Terus sambil menanyakan mengenal atau tidak. Nanti di momen ini si mobile setelah dapat instruksi dari Waung, mobile bakal ngecek. Terus buat ngeceknya ini sambil menanyakan 3 NPM acak ke si pesertanya. Jadi kalian ambil bukunya, terus kalian lihat si catatannya udah selesai atau belum. Kalau semisal masih belum, kalian keep dulu. Terus kalian tanyain ke si mabanya 3 sampel NPM acak, bebas mau NPM berapapun itu. Nanti kalian tanyain, kamu kenal nggak NPM 189? Misalkan dia jawab kenal Kang. Kalau misal jawab kenal, langsung ditanyain nama lengkapnya siapa, alamat kosnya di mana, alamat rumahnya di mana, riwayat penyakitnya apa, sama penyakit kambuhannya apa. Cukup sampai di sini, nggak sampai di nomor orang tua dan lain-lain, golongan darah nggak. Golongan darah mana? Serius. Bahas sama ini golongan darah. Nah, habis nanya ini nanti bakal kelihatan si pesertanya udah kenal atau belum dengan melempar NPM acak. Waktu pas sambil mobile masuk, nanti dari Peng sendiri bakal langsung ngedatengin peserta yang ditunjuk sama Waung belum panitia masuk. Nanti Peng bakal ngedatengin orang itu. Kalau semisal susah nemuinnya, yang penting bisa ngedapetin buku si maba yang masih belum selesai. Kalau semisal udah ngedapetin buku yang belum selesai, Peng ya nanti mana mobile ke nyari si orang yang ditunjuk sama Waung tadi buat nanti ngambil. Ini dari Waung aja nanti yang ngasih tahu ke Peng orangnya di mana. Aku masih di depan. Oh iya.
Ya kan aing udah tuh. Iya. Boleh. Soalnya takutnya nanti takutnya chaos, nggak ketemu si orangnya, yang penting dapat buku yang belum selesai. Nanti Mane bilang ke si pesertanya kalau semisal Mane mau bawa buku dia. Jadi si pesertanya yang dibawa bukunya, dia tahu kalau bukunya dibawa. Pas si pesertanya tahu bukunya dibawa, Peng bakal ngebawa si buku oren yang asli itu nukar ke Aing. Nanti Aing bakal dari Tere ya. Bener ya Tere? Dari Tere bakal nyiapin buku oren palsu dengan nama sesuai lah parameternya. Terus habis sudah ditukar, dari Peng ini bakal ngasihin bukunya ke Waung. Bakal ngasihin bukunya ke Waung. Habis itu pengecekan selesai itu kalau semisal bukunya udah di Waung. Dari Waung bakal nanyain ke mobile apakah buku oren angkatan 2025 udah selesai. Terus mobile bakal ngejawab belum Kang. Waung nanya lagi nih, 2025 udah kenal belum? Mobile jawab lagi belum Kang. Nah terus di momen itu Waung bakal ngejelasin ke seluruh warga himpunan. Di sini Mane mulai kecewanya lah, kecewa lagi ke si peserta. Lihat akan data warga himpunan. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana kualitas 2025. Bagaimana seorang kepala suku dikecewakan oleh 2025. Apakah seperti ini yang kalian mau? Terus di momen ini Waung ngehentiin mobile terus ngomong cukup Kang Teh. Dilanjut nanyain ke peserta buku siapa ini? Nanti mana naikin yang udah dikasih tadi. Tapi kalau kan si maba tuh namanya bakal ada di yang halaman depan kan. Nah, nanti mana yang angkatnya yang di bukunya kebalik lah. Biar si mabanya nggak ngeliat buku siapa ini. Nanti si orang yang dibilangin sama Peng bakal diambil, dia bakal buku saya Kang. Karena buku yang aslinya juga belum dikembaliin, dia bakal angkat tangan. Terus mana tuh dia? Oh ini. Siapa yang merasa buku oren angkatannya tidak ada, angkat tangan. Nanti mana tunggu pokoknya sampai orangnya angkat tangan. Terus ketika si pesertanya udah angkat tangan, Waung bakal nunjukin dia ini adalah satu sampel peserta yang belum selesai dalam menulis buku oren dan juga belum mengenal. Satu sampel dari keseluruhan angkatan lah. Terus Waung bakal ngerobek si buku ini. Si buku palsunya bakal dirobek sama Waung di seluruh hadapan peserta. Dan Aing harap buat maba ataupun warga himpunan di sini semuanya hening. Pokoknya kalau misal dari Waung atau dan Laprehan nanti ngeinstruksiin cukup akan teteh atau apapun itu kalian langsung hening. Karena di situ momennya buat dan lab nanamin nilai. Lanjut. Mana tadi? Oke, terus setelah ngerobek, Waung bakal ngejatuhin si bukunya. Jatuhin ke bawah, tapi bukan jauh-jauh. Ke bawah aja. Aman ya? Ngejatuhin ke bawah. Oh, dia nggak akan video. Oke. Terus Waung bakal ngelihat reaksi si peserta. Kalau reaksi si peserta, kalau apakah ada yang tidak suka ketika buku tersebut dirobek dan dijatuhkan. Terus jika ada peserta yang tidak suka, maka Waung berterika bahwa buku ini tuh hanyalah media tulis yang diharuskan oleh kalian adalah saling mengenal dan buku ini adalah salah satu metode lah bla 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 namanya berretorika. Tetapi ketika tidak ada peserta yang mengangkat tangan, kalau mana udah ngerobek dan mana udah ngelempar si buku itu tapi si pesertanya diem aja tolol, mana makin naik lah, mana makin marah di situ. Mana makin naik, nanti mana bilang mana tadi?
Waung akan lebih menyalahkan peserta dengan mengatakan bahwa saat saya merobek buku ini pun tidak ada salah satu di antara kalian yang menghentikan saya. Apakah kalian rela buku angkatan kalian yang berisikan data dari masing-masing individu saya robek, saya buang? Bahkan kalian pun tidak peduli dengan buku saudara kalian sendiri. Saya kecewa. Sekali lagi saya kecewa. Lanjut. Lanjut, setelah itu Waung bakal ninggalin audit dengan ketidakpedulian terhadap buku yang udah dirobek. Jadi, bukunya diemin aja di bawah. Bukunya diemin aja di bawah. Nanti Waung udah kecewa banget lah ke si Maba. Aing tuh sebenarnya pinginnya mana pas lagi cabut sambil nendang kursi. Tapi boleh ya? Boleh. Mana? Ini apa sih? Ini skenario punya sendiri. Hambura ini typo. Punya pantai. Mana ini besarnya, Cok? Mana bener? Anjing, tahu bener panas lawan hari itu. Mana, Cok? Ini mah 20 di bawah. Mengerikan. Motor coba di komisi coba. Fakta. Pokoknya teriak di lebih ya. Oke, lanjut ke atas. Nah, di sini bakal transmisi ke Danlab Rehan. Buat Danlab Rehan sendiri fokus di pelantikan terwator. Jadi Waung cuman fokus di buku aja. Jadi momen di mana mereka ditai-taiin sama Mane dan dirobek dan lain-lain. Terus lanjut, setelah Waung keluar, Rehan bakal masuk melewati barisan tengah peserta. Ketika Rehan masuk, seluruh warga himpunan dalam kondisi hening tidak bersuara. Terus pelantikan terwator dipimpin oleh Rehan selaku komandan lapangan selama 1 jam 20 menit. Nanti dari yang sendiri bakal jadi timer di tengah biasa. Terus ini kegiatan ini mastiin calon tor sama wator yang udah dipilih sama HMG atau jadi kepercayaan dari tor wator HMG itu keinginannya dia bakal menyalonkan untuk tor wator sesungguhnya. Terus ketika Rehan sudah berada di hadapan peserta, Rehan bakal meneriakkan geologi 1 kali, HMG 2 kali. Teriak sekenceng-kencengnya lah buat warga himpunan. Terus ini poin-poin penting yang harus disampaikan sama Rehan. Sebenarnya ini si skenario-nya tuh masih skenario yang masih sorry banget. Karena ada beberapa perubahan skema lah. Tadi setelah ngobrol-ngobrol lagi buat yang Danlab Rehan. Tapi buat Danlab Rehan ini itu gambaran besarnya yang pertama itu bakal nanyain evaluasi si Maba yang udah dibidding sama Kasu. Terus habis itu peneguhan komitmen peserta. Peneguhan itu mereka di hari kemarin udah menyebutkan komitmen mereka. Terus adanya lagi peneguhan komitmen di Danlab Rehan. Terus ini masih ini sih Han, masih belum kuubah. Ntar kita ngobrol ya. Berat. Nah, pokoknya kalau ke atas. Jadi pas setelah semua penyampaian evaluasi sama peneguhan itu bakal 30 menit. Nanti dari Aing bakal nge-timerin. Lanjut, habis itu Mane bacain kriteria tor-wator
yang seharusnya. Nah, nanti dari skema buat pemilihan teratur ini tuh bakal ada 3 kali balikan. Jadi misalkan mana pertama pingin kriteria apa sih ininya kriterianya Belum ada. masih disusun teratur ya. Jadi bakal ada 3 kriteria lah. Mana pertama manggil kriteria ini, terus semuanya maju, mana balikin semuanya, kriteria 1 2 1 sama 2 maju, dibalikin lagi, baru mana pingin kriteria semuanya, ketiga kriteria ini. Nah, nanti insya Allah yang udah disiapin sama terwater bakal maju ke depan, karena selama rangkaian dana rehan itu calon terwater bakal full dipegang sama terwater HMG tanpa dipegang sama mobile. Terus setelah ada kriteria dari Tor, terus pemilihan terwater juga. Di sini kalau semisal dari terwaternya udah sisa 2, udah fix itu terwaternya 2 orang ini, tapi masih belum fix buat waternya siapa, itu masih belum fix. Untuk fiksasinya itu mereka berdua bakal dinaikkan ke meja yang udah disediain sama Akom, bakal saling berhadapan di situ, posisi push up, terus mengambil push up tanpa hitungan buat si calon Tor sama waternya. Nanti selama mereka dinaikin, mobile bakal ngingetin si peserta-pesertanya kalau semisal itu saudara kamu ada di depan di push up, kamu mau diem aja, semangatin gitulah, tumbal itulah buat mobile ya. Tapi mas fixnya kayak gimana yang masih nyusun. Ini duduk. Oh, si ininya tanya. Setelah terwatornya ini udah pusat tanpa hitungan, nanti ada yang kalah ada yang menang. Terus buat yang pusatnya paling banyak dia bakal jadi Tor, pusatnya kalah dia jadi water, dan mereka bakal mandi. Ada sebagian kecil kan ada kriteria fisik yang kuat, terus apalagi sih ya itulah. Lanjut. Nah, setelah mereka selesai push up, nanti mereka berdua bakal diberdiriin dan Rehan bakal berdiri di tengah-tengah mereka di antara kedua orang ini. Terus disuruh buat pembacaan sumpah terwater yang udah disediain teksnya nanti sama Akom. Udah di print. Terus setelah pembacaan sumpah terwater, ini cuma 5 menit doang karena cuma baca teks. Terus habis itu bakal ada retorika komandan lapangan dari Rehan terkait pemimpin seumur hidup, terus ya dan lain-lainnya. Setelah itu bakal ada pengondisian kepulangan peserta. Nanti buat pas Rehan selesai, itu Rehan bakal skenario-nya itu bakal meneriakan geologi 1 kali lagi, terus HMG 2 kali, terus habis itu Rehan bakal keluar diikutin sama semua panitia yang barikade ataupun yang standby medik dan lain-lain, itu semuanya bakal keluar, terwaternya bakal didiemin di atas meja. Terwaternya bakal didiemin di atas meja, mereka tetap berdiri. Nanti habis itu PK bakal masuk, itu Naira buat PK masuk ini
Oh ini masih langsung ke pulangan ya? Oh ini pengondisian. Buat pengondisian itu dari PK bakal masuk itu Naira ngondisiin peserta itu nanti aing tambahin si PK turun dari teratornya terus duduk lagi habis itu nyuruh minum terus nginstruksiin ngerapihin alat tulis habis itu berdiri menuju ke pulangan. Lanjut buat nanti barikadenya buat barikade itu sampai Selasar Chelsea dan di penghujung barikade itu bakal ada Rehan yang sambil memegang panji dilanjut sama kepulangan peserta dipimpin sama Naira. Kalau misalnya di penghujung barikade Naira bakal serahin ke terwator pimpin balik habis itu mobilisasi panitia ke Selasar dilanjut sama evaluasi. Ini buat acuan kegiatannya bisa kalian lihat. Jadi ada yang mendapatkan level of stress 1, ada juga yang mendapatkan level of stress 3. Bisa kalian lihat pembedanya itu apa. Dan hal yang harus wajib kalian patuhi itu ada di kewajiban panitia juga. Dilarang keras melakukan kekerasan fisik maupun verbal, termasuk menghina, mempermalukan itu atau menyentuh peserta tanpa izin dari komandan operasional. Kalau semisal seperti halnya Waung yang bakal ngetai-tain peserta itu udah atas izin udah atas perizinan dari kurikulum dan juga operasional. Terus kewajiban-kewajiban panitia lainnya itu juga harus dipatuhi. Lanjut ke skenario penanaman nilai. Terus sama mana sama. Jadi buat skenario penanaman nilai ini itu pertama bakal ada nilai takwa itu adanya di pembukaan. Pembukaannya ini pas di mana? Pembukaannya itu waktu pas sama Danen atau enggak Novin buat nginstruksiin si PJ nanti memulai sholat itu melalui Jarkom. Terus memulai doa itu lewat panggilan PJ waktu pas udah di lantai 3. Lanjut ke nilai akhlak itu bakal ada sama mobile buat si mabanya mengucapkan punten. Terus identitas sebelum berbicara. Dilanjut mobile juga ngingetin si maba buat menatap lawan bicara. Nanti waktu pas kalian main to main diingetin aja si mabanya kalau semisal dia terus nunduk atau nggak fokus ngeliat kemana aja. Lanjut sama di sini buat Waung itu nginstruksiin mobile ngecek buku itu masuknya di tanggung jawab. Habis itu mobile ngecek buku angkatan mahasiswa baru termasuk ke nilai tanggung jawab juga. Lalu dilanjut dengan peduli. Waung nanyain mobile apakah sudah saling mengenal. Terus mobile instruksiin maba buat mengucapkan isi buku angkatan yang tadi disebutin minimal 3 NPM acak. Kalau misal masih bisa lebihin aja. Gak apa-apa tapi minimalnya 3. Terus habis itu dilanjut ke Danlab Rehan. Buat Rehan sendiri nanyain terkait kebersamaan satu angkatan 25 yang selalu dijanjiin. Terus menanyakan kebenaran apakah 2025 sudah selalu melaksanakan kegiatan dengan bersama-sama. Lanjut. Atas. Nah, di sini Danlab Rehan menanyakan evaluasi baru dari awal MPK hingga hari itu. Terus dilanjut mobile menanyakan ke maba apa saja evaluasi angkatan mereka dan Danlab Rehan nanyain lagi menuju perwakilan maba buat nyebutin seluruh evaluasi. Terus Danlab Rehan nanyain lagi solusi dari evaluasi itu nanti ke bridgingnya hasil dari yang hasil dari bridging sama Baim. Lanjut. Di sini ada Gigih juga dari mobile ngarahin
maba untuk selalu mengangkat tangan kalau semisal adanya pertanyaan dari Danlab. Terus setelah selesai evaluasi dan juga komitmen, itu nilai udah ketanam semua. Jadi nanti Rehan langsung fokus ke pemilihan tor sama wator, dilanjut sama penutupan. Ini tadi buat distribusi panitia dan tempat-tempatnya di mana aja, terus distribusi tugas juga. Dan kalau misalkan matriks masih belum kesusun karena adanya perubahan juga. Paling cukup, ada yang bertanya nggak? Lanjut ke sesi tanya jawab ya buat yang di offline maupun yang di Zoom. Kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan. Oh ya, jadi buat instruksi pita merah ini sebenarnya dari Aing udah tektokan juga sama Tere, itu mau metodenya kayak gimana. Awalnya mau pakai si pita merah ini baris di paling belakang. Jadi kalau misalkan ada putri yang pita merah ataupun putra yang pita merah, diharuskan baris di belakang putri maupun di belakang putra. Tapi jadinya karena yang pita merah ini enggak selalu mengalami medik, maksudnya tuh pita merah kan bisa aja dia ternyata riwayat patah tulang atau apapun itu, jadinya pita merah tapi masih bisa mengikuti pelantikan torwator. Makanya nanti dari Aing sendiri itu udah minta ke divisi medik buat nyiapin nama-nama yang sering medik, mau itu yang nangis atau yang mental dan lain-lain, itu bakal langsung pindahin ke ruang medik tanpa mengikuti rangkaian kegiatan. Nanti dibalikinnya waktu pas si torwator udah kepilih. Pas torwator mau apa? Sumpah. Kayak gitu. Biar nggak kayak mana lagi. Lanjut. Ada yang nanya lagi nggak? Yang si mental. Enggak kan benih pita merah, tapi nggak langsung ditarik kan? Aing langsung benar-benar ditarik keluar. Iya. Sebenarnya bisa saja ikut. Nah, yang pita merah yang sekarang nggak akan ditarik karena riwayat penyakitnya bisa aja patah tulang. Jadi mental aja. ya yang ditarik itu yang mental, yang suka nangis, terus yang suka pura-pura medik langsung ditarik juga. Tapi tidak. Kayak ada tuh satu orang yang rupanya gini terus. Ya, pakai. Kita nanti bakal langsung ditarik. Ya Hes ya, yang si cewek itu. Ya. Ada yang nanya lagi nggak? Yang di Zoom, mananya nggak? Bang ini ada mobile plan. Ada. Adain. Dari ada yang menanya lagi nggak? Atau aman? Bingung nggak? Dari keseluruhan rangkaian kegiatan?